You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Malam semakin larut, tapi di sebuah jalan yang jauh dari perkotaan ada segerombolan pemuda-pemudi tengah bersorak ramai menyaksikan balapan liar. Di sana juga ada Arjun dan Nathan yang hanya sekedar memantau saja. Jun, sudah hampir pukul 11 malam nih. Ayo kita segera pulang, ajak Nathan. Tunggu sebentar lagi. Aku penasaran siapakah nanti yang akan menang. Tolak Arjun masih asyik menunggu. Ya elah, nanti keburu orang tua kita pulang dari pengajian. Timpal Nathan cemas. Pulangnya agak telat. Soalnya kata kakek ada acara akhir rusanah. Pasti pulangnya lebih jam 12 malam. Balas Arjun santai. Serius? Tanya Nathan memastikan. 2 rius malah. Lagian apa aku punya nyali menghadapi ayahku? Sergah Arjun tertawa lirik. Iya sih, kalau sampai ayahku tahu, bisa-bisa aku didiamkan selama beberapa hari dan tidak ditegur sama sekali. Tatapan ayah ngeri sekali. Ujar Nathan. Nah masih mending. Kalau aku akan diceramahi berjam-jam setelah itu akan dikurung di dalam kamar. Sergah Arjun tetap santai. Astaga, wajah kamu itu selalu datar begitu. Mana tahu kamu sedang cemas atau gelisah. Seolah tidak terjadi apa-apa. Benar-benar sudah terlatih, sindir Nathan. Wah, sudah mulai muncul tuh. Kira-kira siapa yang menang? Pekik Arjun. Pasti Levian, duga Nathan. Kurang yakin aku. Dia hanya banyak gaya saja. Aku lebih memilih Helmi yang dingin tapi skillnya hebat. Sergah Arjun. Beberapa saat kemudian ada sekitar 3 motor yang mulai muncul. Mereka saling mengerahkan kecepatan karena memang setara. Sorak penonton semakin keras, sebab hampir mencapai finish masih terlihat imbang. Sampai motor milik Levian dan Helmi melaju lebih kencang meninggalkan satunya. Levi, Helmi, Helmi. Penonton semakin memanas. Begitu juga dengan Arjun dan Nathan. Sampai kemudian motor Helmi lebih unggul beberapa cm dan bisa meraih pita warna merah duluan. Yeah, suara teriakan pendukung Helmi semakin keras dan heboh. Merayakan kemenangan jagoan mereka. Apa aku bilang? Ucap Arjun menyeringai. Iya, aku tahu kamu bisa membaca masa depan. Sindir Nathan yang selalu kalah pada Arjun. Yuk cabut. Ajak Arjun sambil naik ke motornya sendiri. Oke, jawab Nathan. Tiba-tiba motor milik Helmi datang. Menghadang jalan Arjun dan Nathan. Tunggu. Aku mau menantang kamu. Ucap Helmi dingin tapi serius. Arjun cukup kaget, tapi kemudian tertawa simpul. Aku tidak minat. Aku mau pulang. Tolak Arjun tenang. Jangan bilang kamu takut. Ejek Helmi. Kalau aku menang, kamu mau memberiku apa? Tantang Arjun. Motor kesayanganku ini. Tapi jika kamu kalah maka adikmu yang cantik itu akan jadi milikku. Jawab Helmi. Arjun dan Nathan langsung emosi. Nathan turun dari motor dan mencengkeram kerah Helmi menggunakan kedua tangannya. Tetapi Arjun segera melerai. Bukan karena takut tetapi jika terjadi masalah dia lebih takut pada kedua orang tuanya. Cukup Nathan. Dia kira apakah motor miliknya itu bagus. Di rumah. Aku punya yang lebih keren. Buat apa aku susah payah hanya demi motor seperti itu. Setelah Arjun memberi isyarat, Nathan segera melepaskan tangannya. Dan kembali menaiki motornya. Oh iya satu lagi. Jika kamu berani mendekati adikku dalam jarak 10 meter saja akan aku bunuh kamu. Ancam Arjun dengan tatapan dingin. Arjun segera melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Tetapi Nathan segera menyusulnya dan menghentikan Arjun. Hei, bosan hidupkah? Teriak Nathan kesal. Tunggu dulu. Ada hal penting yang harus aku tanyakan. Pinta Nathan cemas. Besok saja. Kita harus segera pulang. Tolak Arjun. Tidak bisa. Pokoknya harus sekarang. Jika aku tidak mendapat jawabannya malam ini aku tidak bisa tidur. Sergah Nathan. Arjun menepikan motornya. Menunggu pertanyaan apa yang akan dilontarkan oleh sahabatnya itu. Jun, kenapa Helmi bisa mengenal Ayunda? Dan dari mana dia tahu jika Ayunda cantik? Bukankah adikmu selalu memakai cadar? Tanya Nathan gelisah. Oh, itu seminggu yang lalu aku sekeluarga liburan ke hotel.
Tapi Ayunda yang suka usil itu malah terjatuh ke kolam renang. Cadarnya terlepas dan kebetulan di sana ada Helmi. Jawab Arjun santai. Apa? Pekik Nathan tidak terima. Kamu kenapa heboh sih? Kamu suka Ayunda ya? Awas jika kamu juga berani macam-macam. Ujar Arjun serius. Aduh, bagaimana mungkin aku suka Ayunda yang masih ABG itu? Lagian saat kita lulus SD dia baru lahir. Jadi aku juga menganggap dia sebagai adikku sendiri. Jawab Nathan salah tingkah. Aku pegang kata-katamu. Walau Ayunda terlihat nakal dan pandai bergaul, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jadi aku tidak akan membiarkan lelaki manapun mendekatinya. Jawab Arjun langsung melajukan motornya lagi. Nathan menarik napas. Walau Arjun terlihat cuek, tapi sebenarnya sangat peduli pada adiknya. Di persimpangan jalan mereka berpisah. Arjun sekilas melirik jam dan segera menambah kecepatan agar segera sampai di rumah. Untung saja keluarganya belum pulang. Dia lalu menitipkan motornya pada penitipan barang yang buka 24 jam di area rumahnya. Berjalan 5 menit sudah sampai di rumah. Karena satpam dan pembantu pada patuh dengan ayahnya, Arjun lompat ke tembok dan mencari titik buta dari CCTV agar tidak ketahuan. Kufet, akhirnya selamat sampai rumah. Gumam Arjun. Kalau sudah berhasil melewati tembok pembatas memang aman, karena untuk masuk ke rumah tinggal melewati jendelanya. Sejak kecil Arjun paling suka tidur di lantai pertama, biar mudah untuk kabur. Esok harinya seperti biasa, Arjun akan susah bangun. Bundanya dengan lembut mengguncang tubuhnya agar bangun. Bang, ayo buruan bangun. Sudah ditunggu ayah dan adek untuk salat berjamaah, ucap Indria lembut. Iya bunda. Jawab Arjun patuh. Di rumah Arjun menjadi anak yang manis, pendiam, patuh dan juga rajin ibadah. Tetapi jika sudah keluar rumah, atau di sekolahan dia bagaikan serigala tertidur yang sulit didekati. Dan anehnya dengan sikapnya yang dingin dan cuek justru membuat dia menjadi idola para gadis. Abang, kenapa selalu telat bangun sih? Sindir Ayunda memonyongkan bibirnya. Belajar dong, jawab Arjun santai. Tentu saja kedua orang tuanya akan percaya, sebab selalu menjadi juara 1 dan prestasi di bidang olahraga juga banyak. Aku nggak percaya, timpal Ayunda. Nggak percaya ya udah. Yang penting bagaimana hasilnya, balas Arjun. Hei, mau salat saja kenapa mesti ribut sih, tegur Yongki. Indria hanya tersenyum. Kedua anaknya yang berbeda kepribadian, memang selalu berantem kapanpun dan dimanapun. Sedangkan Ayunda kesal, kenapa kedua orang tuanya tidak pernah curiga pada abangnya. Apalagi saat Arjun tersenyum seolah mengejek, membuat Ayunda memalingkan wajahnya. Astagfirullahalazim. Semoga dihindarkan dari godaan setan yang terkutuk, gumam Ayunda. Arjun langsung melotot, merasa jika adiknya sengaja menyindirnya. Tetapi Indria segera berdeham, jika tidak nanti bisa membuat Yongki marah pada kedua anaknya.